Selamat siang Ibu Cindy Claudia Putri selaku dosen ekonomi makro. Perkenalkan saya Gary Joshua dari kelas AK201 Prodi Akuntansi dengan NIM 2403010200307. Di sini saya akan mempresentasikan terkait kondisi makroekonomi negara Yunani tahun 2023 sampai 2024. Sebelum jauh ke sana, mungkin kita akan berkenalan dulu secara singkat terkait negara Yunani itu sendiri. Negara Yunani itu terletak di bagian tenggara Eropa, di ujung semenanjung Balkan. Negara ini terkenal akan sejarah dan warisan budaya yang sangat kaya, sehingga dikenal juga sebagai tempat kelahiran demokrasi, filsafat barat, dan olimpiade kuno. Sebagai datanya adalah negara Yunani itu memiliki ibu kota di Athena, bentuk pemerintahannya republik parlementer dengan jumlah penduduk sekitar 10,3 juta jiwa pada tahun 2024. Luas wilayahnya sekitar 131.957 km persegi, mata uang euro dan sebagai anggota zona euro dan Uni Eropa dengan menggunakan bahasa resminya Yunani sendiri. Yunani memiliki topografi yang bergunung dan garis pantai yang panjang, sehingga memiliki lebih dari 2.000 pulau dan 200 diantaranya berpenghuni. Lokasinya strategis juga di persimpangan Eropa, Asia, dan Afrika, menjadikan wilayahnya penting untuk perdagangan dan geopolitik. Nah, Yunani sendiri ekonominya di dalam kategori negara maju dan menjadi anggota OECD. Namun, di tengah majunya negara tersebut, negara Yunani juga memiliki krisis keuangan berat pada tahun 2009 sampai 2015. Krisis ini menyebabkan resesi yang mendalam dan bailout internasional dari Uni Eropa dan IMF. Sejak tahun 2018, Yunani keluar dari program bailout dan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pada 2023 sampai 2024, pertumbuhan ekonomi tetap stabil, didukung dari sektor pariwisata, ekspor jasa, dan investasi asing. Sektor ekonomi utamanya itu ada pariwisata, dia sebagai salah satu kontributor utama PDB-nya dan menarik lebih dari 30 juta wisatawan per tahunnya. Di tengah negaranya yang strategis, dia memiliki sektor ekonomi juga di bagian perkapalan atau shipping, memiliki salah satu armada kapal dagang terbesar di dunia. Lalu pertanian dan produk makanan, ada minyak zaitun, anggur, produk susu, dan komoditas lainnya. Dan jasa properti yang berkembang setelah tahun 2020 seiring pemulihan sektor investasi. Kalau kita lihat kondisi makroekonomi Yunani pada tahun 2023 dan 2024, kita lihat sekilas dari outlook ekonomi, PDB, inflasi, dan nilai tukarnya. Pertumbuhan PDB dari Yunani, real GDP Yunaninya tumbuh sekitar 2,3% pada tahun 2023, namun mengalami perlambatan menjadi sekitar 2,1% sampai 2% pada tahun 2024 menurut IMF dan proyeksi Uni Eropa Komisi Ekonomi. Sementara inflasinya berada di kisaran 4,2% di tahun 2023, turun menjadi 3% pada tahun 2024. Core inflation atau tanpa energi dan pangan juga menurun sekitar 5,3% dari tahun 2023 menjadi 3,6% tahun 2024. Data ini diambil dari Bank of Greece yang melaporkan inflasi naik sedikit ke 3,1% di tahun ini, tahun Januari 2025, yang adanya tekanan dari harga energi dan pangan. Sementara kurs dan nilai tukar Yunani sendiri sebagai anggota Uni Eropa, zona euro, tidak memiliki mata uang tersendiri, jadi dia ngikut di mata uang euro. Kebijakan moneternya dikendalikan juga oleh ECB, tidak ada volatilitas kurs. Namun inflasi layanan dan energi lebih tinggi daripada rata-rata zona euro. Kita lihat dari sektor neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dari neraca perdagangan, ekspor dan impor barangnya, pada tahun 2023, ekspor barang Yunani turun sekitar 8,5%, sedangkan impor turun sekitar 12-12,1%. Hal ini ditandai adanya perbaikan trade gap dari sangat besar pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, ekspor turun lagi sekitar 2,1%, sementara impor meningkat sekitar 1,5-2,3%, menyebabkan trade deficit membesar menjadi sekitar
34,6 sampai 35,6 miliar euro dibanding 32,1 miliar euro di tahun 2023. Rasio trade balance terhadap peredaran PDB pada tahun 2023 masih negatif sekitar 4,9% PDB, tapi membaik dari 9,7 pada tahun 2022. Current account atau neraca pembayaran, defisit account meningkat dari 13,9 miliar pada tahun 2023 menjadi 15,1 miliar pada tahun 2024. Ini sebanding dengan sekitar 6% PDB atau lebih, dan sebagian besar berasal dari defisit neraca barang. Ekonomi mendapat sokongan dari Foreign Direct Investment atau FDI yang naik dari 4,36 miliar euro di tahun 2023 ke 6 miliar euro pada tahun 2024, serta penerimaan dari pariwisata meningkat ke 21,7 miliar euro seiring jumlah wisatawan yang naik menjadi sekitar 9,8%. Di sini kita bisa lihat tabel ringkasan di tahun 2023 berbanding dengan tahun 2024 dari pertumbuhan PDB-nya, inflasi, core inflation, trade balance terhadap PDB-nya, current account balance, FDI inflow, dan penerimaan pariwisata yang merupakan rangkuman yang sudah saya bacakan tadi. Lalu kita bicara terkait faktor-faktor pendukung dan tantangannya. Pemulihan pasca pandemi digerakkan oleh pariwisata yang sangat kuat. Rekornya menjadi 32 juta pengunjung di tahun 2023, serta investasi asing dan dana Uni Eropa dari Next Generation EU atau Recovery and Resilience Plan. Peningkatan kredit ke investment grade S&P, Fitch, Scope, RNI mendukung kepercayaan investor. Tantangan struktural masih nyata. Tingkat pengangguran masih tinggi di sekitar 11,7% di awal tahun 2024. Ini 2 kali rata-rata Uni Eropa. Pendapatan realnya stagnan, terjadinya ketimpangan, serta ketergantungan ekonomi pada pariwisata dan properti tanpa diversifikasi produk dan industri yang memadai. Inflasi layanan dan energi tetap lebih tinggi dari rata-rata Eurozone dan memperlambat disinflasi secara lebih mendalam. Kesimpulan makroekonomi Yunani tahun 2023 sampai 2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan moderat namun stabil di sekitar 2-2,3% yang melampaui rata-rata zona Eropa, meskipun aktivitas belum sepenuhnya pulih ke level sebelum krisis finansial. Inflasi turun dari sekitar 4,2% ke 3%, namun core inflation masih relatif tinggi, menunjukkan tekanan struktural pada harga layanan dan energi. Trade and current account defisit melebar, dengan defisit barang berkembang karena ekspor melemah dan impor tumbuh. Defisit akun berjalan tetap substantif di sekitar 6% PDB. Arus modal masuk atau FDI dan pariwisata kuat membantu menopang neraca pembayaran dan menjaga likuiditas eksternal. Reformasi fiskal, peningkatan rating kredit menambah stabilitas keuangan. Meski skepsis publik meningkat karena dampak biaya hidup dan ketimpangan belum sepenuhnya teratasi. Sementara data-data tersebut saya ambil dari International Monetary Fund tahun 2024, IMF concludes 2023 artikel 4 consultation with Greece. Bank of Greece tahun 2025, Note on the Greek Economy Februari tahun 2025, European Commission tahun 2024, Katimerini 2024, Greek Trade Deficit Continues to Widen, The Global Economy tahun 2024, Greece Trade Balance and Current Account, OECD tahun 2024, OECD Economic Surveys, Greece tahun 2024, Trading Economics tahun 2024, Greece Current Account, Wikipedia, ELIAMEP tahun 2024, Greece Growth Model Rebuilding on Resilience, dan The Guardian tahun 2025. Berikut sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.